Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk dapat bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul bersama untuk sama-sama mempelajari, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang apabila ia berkumpul lalu ia mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok tersebut adalah termasuk kelompok yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepadanya para malaikat. Hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzukira fi man indahu. Malaikat turun kepada kita semua, kemudian juga menebarkan rahmat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu yang hadir pada pagi hari ini kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MKA Media yang berbahagia, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mentadaburi Allah, kita sama-sama dalam rangka belajar atau mencari ilmu, dan mudah-mudahan termasuk ke dalam kelompok yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang bersusah payah dalam mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini juga kita bersyukur kepada Allah kembali memberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari rujukan utama, yaitu salah satu karya besar dari ulama kita, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dalam kitabnya Minhajul Muslim. Pada kesempatan pagi hari ini insya Allah yang
Tema kita dalam kajian ini adalah berjudul bertetangga sampai ke surga. Kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa dalam kehidupan kita pasti kita punya tetangga. Nah, kita akan mempelajari bagaimana Islam menempatkan tetangga, posisi tetangga kedudukannya di dalam Islam, dan apa perintah Allah dan Rasulnya terhadap tetangga, dan bagaimana cara kita agar mencapai agar atau mendapatkan tetangga kita bukan hanya sekedar tetangga di dunia, tapi tetangga kita juga menjadi tetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MKA Media yang berbahagia, kita akan melihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berpesan kepada kita semua, wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Allah sampaikan adalah perintah Allah. Perintah Allah dalam perintahnya adalah u'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, lalu dilanjutkan perintahnya, wawnya waw atof, mengikuti perintah sebelumnya. Setelah diperintahkan beribadah kepada Allah, maka diperintahkan juga berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsana. Kemudian dilanjutkan, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wabidzil qurba, selain dengan orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Lalu Allah juga perintahkan wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi. Al-ayah. Allah perintahkan juga untuk berbuat baik kepada siapa? Jari dzil qurba, tetangga yang memiliki kerabat, tetangga dekat, ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, dan juga tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan yang disebut dengan al-jar adzil qurba adalah tetangga yang memiliki hubungan kerabat, atau hubungan kerabat itu ada hubungan nasab. Misalnya tetangga kita adalah adik kandung kita, tetangga kita adalah paman kita, tetangga kita adalah bibi kita, punya hubungan nasab. Dan wal jaril junbi adalah tetangga yang berdasarkan letak geografis, yang letaknya adalah di sekitar rumah kita, depan, belakang, kanan, dan kiri kita. Nah, itu yang disebut dengan jaril junubi. Dalam beberapa riwayat memang disebutkan, dalam salah satu kitab Al-Fathul Bari menyebutkan tentang riwayat jumlah jumlah tetangga yang mengatakan 40 rumah. Nah, ini kan ada juga riwayatnya mengatakan demikian, bahwa tetangga kita itu ada tetangga yang 40 rumah. 40 rumah ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari setiap sisinya. 40. Ada lagi 40 rumah di sekitarnya. Kalau 40 dari setiap sisi, depan 40, belakang 40, kiri 40, kanan 40, kiri 40. Kira-kira sampai mana jumlah tetangga kita kalau dihitung seperti itu?
Sehingga ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Namun Syekh Nasiruddin Al-Muhammad Nasiruddin Albani mengatakan bahwa semua riwayat yang mengatakan jumlah batasan tetangga dengan jumlah tertentu tadi, riwayatnya riwayat yang riwayat yang beliau sebutkan dalam silsilah ahadits ad-dhaifah, silsilah hadis-hadis dhaif, sehingga ketentuan tetangga kembali kepada urf atau kembali kepada tradisi, kembali kepada adat kebiasaan. Berapa jumlahnya itulah yang diikuti secara syariat. Ini disebut dengan wal jaril al junubi. Ada lagi as-sahibi bil janbi. Sahibi bil janbi itu maksudnya adalah teman sejawat, rekan kerja. Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kita dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik itu tetangga yang memiliki hubungan kerabat dengan kita atau tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Ini poinnya. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada tetangga, maka harus kita yakini ketika kita berbuat baik kepada tetangga, kita harus yakini perbuatan baik kita tersebut bukan hanya karena kebutuhan kita terhadap tetangga kita, bukan karena norma-norma biasa, bukan karena hukum adat yang biasa, tapi sesungguhnya yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Sehingga kalau berbuat baik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada tetangga kita, karena perbuatan baik kepada tetangga adalah bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan pesan bahwa tetangga itu punya tingkatan al-martabat, ya, martabat tingkatan tetangga. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga yang muslim dan juga kerabat. Muslim dan juga kerabat. Dia muslim, dia juga kerabat kita, punya hubungan kerabat, punya hubungan nasab. Nah, sehingga kalau tetangga kita itu seorang muslim dan punya hubungan nasab dengan kita atau bagian dari sanak saudara kita, maka ia punya 3 hak. Yang pertama adalah hak muslim. Nah, nanti akan kita bahas hak muslim dalam pembahasan berikutnya. Apa hak muslim tersebut? Maka kalau dia muslim, punya hak seorang muslim. Yang kedua, hak kerabat. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang hak kerabat. Kemudian yang ketiga, punya hak sebagai tetangga. Jadi kalau tetangga kita ini saudara dekat kita, paman, bibi, punya nasab dengan kita, adik atau kakak, maka ia punya 3 hak yang harus kita tunaikan. Hak seorang muslim, hak seorang kerabat, hak seorang tetangga. Kalau tetangga kita bukan kerabat tapi muslim, maka ia punya 2 hak. Hak yang pertama adalah hak sesama muslim, hak yang kedua adalah hak tetangga. Kalau ia tetangga kita bukan kerabat, bukan juga dengan muslim, maka ia punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Nah, ini Islam perhatikan, bukan hanya tetangga itu dilihat dari muslim dan tidak muslimnya, sehingga ketika muslim dia berbuat baik, ketika bukan seorang non muslim maka tetangga itu diabaikan, bukan. Tapi dengan hadis ini maka Islam menyarankan, mengarahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik kepada siapapun selagi ia adalah menjadi tetangga kita. Bahkan andaikan dia non muslim, maka ia punya hak yang sama dengan hak tetangga. Itu poin penting. Sehingga mikiasnya, indikatornya, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tetangga bukan hanya sekedar muslim, non muslim, atau punya kerabat, hubungan kerabat atau tidak hubungan kerabat, tapi ia menjadi tetangga kita. Betul, memang hubungan indikator keimanan itu faktor keimanan menjadi indikator kita dalam menempatkan seseorang punya nilai lebih. Kalau non muslim dengan tetangga, non muslim menjadi tetangga kita, maka haknya hanya sebagai hak seorang tetangga.
Tapi kalau muslim haknya lebih. Dia bukan sekedar tetangga, maka dia juga punya hak seorang muslim. Karena muslim karena iman menjadi indikator yang utama. Bahkan kalau kerabat tapi ia tidak beriman, tempatnya kalau kerabat tidak beriman, maka kita juga harus proporsional menempatkannya. Kalau tidak beriman, apalagi dia menyakiti atau merusak Islam, mencoba mencederai Islam, mengganggu Islam dan kaum muslimin, maka ini juga harus proporsional sikapnya. Seperti dicontohkan dalam Al-Quran antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya ya harus dihormati, saudara dari ayahnya. Tapi apa sikapnya? Ketika Nabi berdakwah lalu menyampaikan dakwahnya, maka sikap yang buruk dimunculkan, respon yang negatif dimunculkan oleh Abu Lahab. Maka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab, taban laka tabat yada abila habil lahab. Langsung Abi Lahab disebutkan. Langsung disebutkan bahwa Abu Lahab celaka. Tapi bagaimana dengan sahabat Nabi yang dia asalnya bukan kerabat, bahkan jauh? Ada sahabat radhiyallahu anhum, Salman Al-Farisi, dari Parsi, dari Persia. Yang Persia itu agamanya adalah Majusi. Sehingga Nabi mengatakan Salmanu minna alul bait. Begitu dia muslim, Salman adalah masuk ahlul bait. Kalau yang dapat dari dia, kalau menjadi ahli waris itu kan punya hubungan dekat. Yang kita tahu dalam Al-Quran disebutkan ahli waris itu kalau ada suami, istri atau anak, maka paman, bibi atau kerabat yang lainnya itu maju. Ahli waris itu kan bagaikan seseorang itu kepada ahli warisnya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada pasangannya. Itu ahli waris. Sehingga Nabi pesan Jibril kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah tetangga itu adalah ahli waris. Ini pesan Nabi. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayatnya yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Lihat bandingan pesan Nabi bahwa indikator seseorang untuk berbuat baik kepada tetangga adalah indikatornya iman. Kalau yang pertama saya menyampaikan pesan berbuat baik kepada tetangga adalah bagian dari perintah Allah, maka di sini dalam hadis disebutkan indikatornya iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan memuliakan tetangganya. Ia beriman pada Allah dan hari akhir. Sehingga semakin ia baik nilai imannya, semakin baik tingkat imannya, maka semakin baik kepada tetangganya. Semakin rendah tingkat imannya, maka semakin buruk sikapnya terhadap tetangganya. Nilai iman yang menentukannya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berusaha meningkatkan nilai iman, maka akan baik juga sikap kita kepada tetangga. Lalu pesan Nabi SAW dalam riwayat yang lain, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Pertemanan, sahabat, sahib yang paling baik terhadap sikapnya terhadap sahabatnya. Ukurannya sahabat itu di sisi Allah. Sahabat yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya. Jadi kalau kita mau baik di sisi Allah, maka harus menjadi sahabat yang terbaik buat sahabat kita. Kemudian khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Jadi kalau mau baik kedudukan kita di sisi Allah, maka kita harus baik juga terhadap tetangga kita.
Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyampaikan beberapa adab dalam bertetangga agar tadi itu dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah adamu adhiyatihi biqaulin au fi'lin. Yang pertama, tidak menyakiti tetangganya baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Tidak menyakitinya baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kalau sekarang kalau sekarang zamannya bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan tulisan. Dengan tulisan. Tulisan bagian dari perkataan. Betul, perkataan kan omongan. Ada kata-kata memang yang bisa menyakiti tetangga kita. Lidah memang tidak bertulang, tapi ia bisa setajam hunusan pedang. Nggak bertulang, tapi begitu diomongin sakit hatinya. Itu bisa lama panjang. Kalau orang Arab, Bapak Ibu sekalian, itu nggak ada sakit hati sampai 7 turunan. Kadang kalau mereka marah, selesaikan marah saat itu juga. 5 menit ketemu udah pelukan lagi. Orang kita Indonesia ini kalau marah, apalagi karena omongan, udah minta maaf. Iya, saya sih memang bisa memaafkan. Tapi pahamkan, kalau paku sudah nancep di kayu, begitu dicabut ada bekasnya. Itu yang susah. Sehingga begitu turunannya, anaknya suka dengan anak yang musuhnya, dia bilang jangan nikah sama dia, itu musuh bapak waktu dulu. Padahal udah minta maaf. Lidah memang tidak bertulang, tapi setajam hunusan pedang. Dengan kata-kata, dengan perbuatan. Nah sekarang ada lagi, yang zaman sekarang tambahnya dengan tulisan. Dengan tulisan. Terkadang Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tulisan itu adalah kata-kata yang terkadang ketika diungkapkan berbeda tulisan. Kalau bentuk tulisan dengan bentuk perkataan itu punya beda makna. Maksudnya sih nggak begitu, tapi karena nulisnya begitu akhirnya jadilah termaksud seperti itu. Itu kalau tulisan. Sehingga sekarang tulisan juga bisa berbahaya. Berapa banyak orang yang dipenjara disebabkan tulisan. Cuman nge-share tulisan di penjara sekarang, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, bukan cuma perkataan, bukan cuma perbuatan, bahkan tulisan. Sehingga tidak menyakiti tetangga baik dengan perbuatannya, dengan perkataannya, atau dengan tulisannya. Ini semua zaman sosial media, nge-share sesuatu gitu kan, yang bisa tetangganya mikir, ini siapa ini ya? Saya kah yang salah gitu? Atau seperti apa kok? Jadi muncul banyak pertanyaan. Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan dalam buku Minhajul Muslim, Adab Ma'al Jiran, Nabi berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Jangan menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Jadi ukurannya iman. Semakin baik imannya, semakin ia berusaha untuk tidak menyakiti tetangganya, baik dengan perkataannya, perbuatannya, atau dengan tulisannya. Kenapa? Karena perintahnya iman. Perintahnya adalah dari iman, landasannya iman. Kemudian juga Nabi berpesan, ini saya mencoba melihat beberapa taujih dari para ulama, seringkali menyampaikan kalimat hadis yang seperti ini. Wallahi la yu'min. Ini pesan Nabi yang dahsyat. Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali disebutkan. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali, ini bukan tanpa makna. Masya Allah.
Allahumma shayyiban nafi'an. Bapak Ibu, di tempat saya sedang turun hujan. Mudah-mudahan Allah turun jadikan hujan ini menjadi berkah buat kita semua. Jadi hadis Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali. Makna 3 kali ini bukan sekedar pengulangan biasa, bukan cuma sekedar diulang, bukan. Tapi punya makna penegasan yang dahsyat sampai harus 3 kali Nabi mengulangnya. La yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. 3 kali diulang. Sehingga para sahabat bingung, siapa yang disebut dengan tidak beriman? Qalu wa madzaka ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang enggak beriman? Lalu Nabi menjawab, al jaru la yu'minu jaru la yu'manu jaruhu bawa'iqahu. Qalu ya Rasulullah wa ma bawa'iqahu? Qala syarruhu. Disebutkan oleh Nabi, yang termasuk 3 berimanlah orang yang merasakan tetangganya tidak aman dari gangguannya, gitu. Nabi mengatakan orang yang nggak beriman itu seseorang yang merasakan adanya tetangga malah nggak nyaman. Bahwa iqo itu nggak nyaman. Ada tetangga yang nggak nyaman. Ada orang yang tidak merasa nyaman dengan tetangganya atau tidak aman dari gangguan tetangganya. Dari gangguan tetangganya. Karena kan tetangga dekat ya. Pagi-pagi nyetel musik. Yang satu tetangganya nyetel tilawah, yang satu nyetel musik katanya. Musiknya lebih kenceng daripada. Ternyata ada tetangganya lagi sakit. Sakitnya sakit gigi. Sakit gigi dengar musik. Aduh. Merasa tidak nyaman dengan tetangganya. Kata yang nyetel musik saya, kesukaan saya, tipnya juga punya saya, speaker punya saya, kenapa ente yang ribut? Kata tetangganya, iya tahu, cuman yang punya kuping kan saya, gitu. Jadi siapa yang salah? Jadi rame ribut dengan tetangga karena hal-hal seperti itu. Sehingga kata Nabi siapa? La yu'min, tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Sampai 3 kali. Seseorang yang merasakan tetangganya tidak aman dari gangguan. Sehingga disebutkan dalam riwayat lain, seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatun tusallil laila wa tasumun nahara. Wahai Rasulullah, fulan itu dia wanita yang rajin qiyamul lail. Dia rajin puasa di siang hari. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa siang hari. Wa fi lisaniha tu'dzi jironaha. Tapi lisannya, walaupun yang disebutkan lisannya itu perkataannya, perbuatannya, tulisannya, tu'dzi jironaha, menyakiti tetangganya. Lalu kata Nabi SAW, la khairun fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, hiya finnari, ia termasuk penghuni neraka. Padahal apa? Sholat malam, padahal saum siang hari. Tapi kata Nabi, karena dia menyakiti tetangganya, maka ia tidak dimasukkan ke dalam kelompok penghuni surga, tapi dimasukkan ke dalam kelompok penghuni neraka dengan kebaikan yang sudah dia lakukan. Sehingga ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama yang paling penting adalah tidak menyakiti tetangga. Baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan tulisan. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah dengan al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepadanya. Maka beliau rinci itu perbuatan baik yang bisa dilakukan. Saya hitung perbuatan baik yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ini ada 15. Beliau memulai dengan an yansurahu idzastansuruhu, memberikan pertolongannya ketika dimintakan tolong. Wa yu'inuhu idzasta'anahu, memberi bantuan kepadanya jika ia membutuhkan bantuan.
Wa ya'uduhu idza maridha, menjenguknya jika ia dalam keadaan sakit. Wa yuhanni'uhu idza fariha, memberikan mengucapkan selamat ketika ia bergembira. Jadi kalau perlu pertolongan diberikan pertolongan. Kalau membutuhkan bantuan maka dibantu. Kalau dia sakit maka ditengok, dijenguk. Jangan sampai tetangganya sakit dia nggak tahu kalau tetangganya sakit, atau tetangganya sakit, tetangganya diam-diam nggak ada yang nengok, yang nengok jauh-jauh. Ada apa orang jauh-jauh? Oh ternyata sakit, nggak ada tetangga yang tahu. Jadi harus perhatian kepada tetangga. Wa yuhanni'uhu idza fariha, kalau tetangga kita lagi bahagia, lagi bangga, maka kita ucapkan selamat kepadanya. Anaknya lulus, diterima masuk pesantren, selamat ucapkan. Selamatnya mabruk, barakallah, semoga betah di pesantrennya, semoga sehat, semua sukses belajarnya. Ucapkan seperti itu kepada tetangga. Dalam bentuk apa? Ikut berbahagia. Ketika tetangganya sakit kemudian diberikan kesehatan, ucapkan. Kalau itu membanggakan, membahagiakan buat tetangganya. Wa yu'azzihi idza usiba, bertakziah, ikut berbela-sungkawa jika mendapatkan musibah, jatuh dari motor, dilihat, ditengokin, aduh, ikut kita bela-sungkawa terhadap musibah yang diterima. Ada keluarganya wafat, orang-orang terdekatnya, orang tuanya, kakaknya atau bibinya, maka kita bertakziah kepadanya. Wa yusa'iduhu idza ihtaja, menolongnya, membantunya jika ia membutuhkan bantuan. Wa yabda'uhu bisalam, mendahului, mengawali mengucapkan salam. Poin yang sebelumnya disebutkan wa yusa'iduhu. Jadi ada kalimat-kalimat yang sama, bentuknya adalah memberikan pertolongan. Yang pertama an yansurahu, yang kedua an yu'inahu, yang ketiga an yusa'idahu. Meminta pertolongan, meminta bantuan, bisa jadi bukan bantuan dalam bentuk materi, atau yusa'idahu, ini membantu, bisa jadi dalam bentuk sifatnya fisik atau yang lainnya. Ini disebutkan sampai diulang oleh Syekh untuk menegaskan kalau memang perlu maka kita bantu. Jangan sampai kita biarkan tetangga dalam keadaan sulit. Di beberapa tempat terkadang satu dengan yang lainnya nggak tahu tetangganya lagi di dalam rumahnya, di dapur apinya lagi naik karena ada meleduk kompornya, apinya naik, dia minta tolong gitu kan, udah repot sendiri. Tetangganya cuma ngeliat, ada apaan sih rame-rame, kok kayak yang repot, udah lewat, ada apa ya lewat, nggak ada yang ngebantu. Sampai akhirnya tetangga orang tersebut kompornya dimasukin ke kamar mandi, ditutup pakai karung, baru dipadam. Wah itu udah kebakar, atap-atapnya udah hitam, hampir terbakar. Kemudian wayabda'u bisalam, mengawali mengucapkan salam. Terkesan sih memang sepele ya, mengawali mengucapkan salam, tapi ini merupakan bentuk al-ihsanu ilahi. Yalinu lahul kalam, lemah lembut dalam perkataan. Wa yatalattafu fi mukalamati walidihi. Yatalattafu itu berkata ramah atau berkata lembut, ramah dalam berdialog dengan anak tetangganya. Jadi kalau ketemu anak tetangganya maka dia ramah dalam dialognya. Itu ihsan. Begitu anak tetangga lewat, jangan lewat sini, main mulu, jangan main handphone, wah galak, bukan. Tapi justru apa? Ramah, disambut, kemudian ya bentuknya kita paham lah, berdialog dengan masih anak-anak apalagi kan, maka ya talatuf. Wa yurshiduhu ila ma fi salahu dinihi wa dunyahu. Yang ke-10 memberikan petunjuk kepadanya tentang kemaslahatan agama dan dunianya. Wa yar'a janibuhu wa yahmi hamahu. Dan yang berikutnya adalah memelihara kehormatannya. Kemudian yang berikutnya disebutkan lagi oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi,
wala yatatallau ila auratihi, tidak membongkar atau menyebarkan aibnya, tidak menyebarkan aibnya. Sebelumnya wa yasfahu an zullatihi, memaafkan kesalahannya. Jadi namanya dalam berinteraksi tidak mungkin lurus-lurus saja, pasti ada hal-hal yang salah khilaf biasa. Justru ketika berbuat salah maka memaafkan kesalahan. Dan wal afina anin nas merupakan salah satu tanda ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memang tetangga kita punya aib, maka kita jaga aibnya, jangan disebarluaskan. Bahkan kalau ada orang lain bilang menceritakan tentang tetangga kita, si fulan itu kayak gitu tuh orangnya, langsung kita tutup. Saya tetangganya, saya lebih paham daripada Anda tentang dia. Setahu saya dia tidak seperti itu. Kalaupun ada aib maka ditutupi. Justru dibela, diadvokasi. Bukan begitu orang membicarakan tetangganya langsung dibilang katanya, emang gitu tetangga saya mah dari ini gitu emang. Mungkin sudah jadi turunannya kayak begitu kali. Wah, itu nggak boleh itu. Sama dengan memebar aib. Wa yudaiquhu fi bina'in aw mamarin. Sebentar lagi. Wa yudaiquhu fi bina'in aw mamarin. Tidak membuat sempit bangunan atau tempat dia lewat. Jadi bangunannya itu jangan sampai bangunan yang kita buat membuat tetangga kita nggak nyaman, membuat kita sempit. Memang sih batasan tanahnya seperti ini. Ini batasan tanah dengan tetangga. Tapi dia membangun di lantai 2 yang ngambil hak tetangganya. Atau ambil jalannya, diambil jalanannya, orang lewat jadi susah, entah kepentok lah sama mobilnya, atau maju pagernya dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam al-ihsanu ilaihi. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan wala yu'dhihi bimizabin yusabu alaihi au biqadarin aw wasqin yulqihi amama manzilihi. Yang terakhir adalah tidak menyakitinya dengan cucuran atapnya. Jadi kalau punya rumah gentengnya, buangan atap itu dilempar ke tetangga. Nggak pakai talang. Jadi kalau ada banjir semua ke tetangganya. Atau dengan kotoran atau tempat sampah yang ditempatkan di depan rumahnya. Ada sampah taruh aja depan rumahnya, sehingga dari sampah itu keluar bau yang tidak sedap. Akhirnya tetangga merasa tidak nyaman. Nah, ini tidak dianjurkan. Sehingga yang dianjurkan adalah kita lihat rumah kita ini menyakiti tetangga apa enggak. Kalau ada yang bocor, punya toren ternyata mengganggu tetangganya, kalau penuh sampai ke rumahnya, maka kita berusaha merenovasi rumah, benerin rumahnya supaya apa? Supaya tetangganya nggak kena limpahan air dari kita. Dijaga, jangan ditegur, malah kita yang marah-marah. Enggak kok. Wah, akhirnya tetangganya ya udahlah, yang waras ngalah gitu. Nggak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pesan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga, wal jaril qurba wal jaril junubi. Kemudian Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa saja yang berbuat baik, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada dua penjelasan tentang berbuat baik kepada tetangga yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Namun karena waktu, nampaknya kajian ini kita cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberikan manfaat, khususnya buat saya secara pribadi, umumnya buat jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagi sahabat-sahabat MKA Media dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua memiliki tetangga-tetangga yang bukan hanya sekedar tetangga di dunia, tapi juga tetangga di akhirat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk dapat al-ihsanu ilal jari, untuk dapat berbuat kepada tetangga, meningkatkan nilai iman kita dan menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.